بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندنا المتصل إلى الإمام الحافظ محي الدين النووي رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين بعلومه في الدارين آمين بسنده إلى أن قال الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي الثالث عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بلغنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه. Dari Sayyidina Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'ana Rasulullah bai'at bersama kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah ing atas ngidingake budhawuh Rasulullah wa ta'ati ban taat tunduk ndak kasataja saya pakonaki Rasulullah SAW. Ini ke maknana sam'an wa ta'ah. Sam'an wa ta'ah ngidingaki ndak kapan-apa saya budhawuh ban taat tunduk ndak kapan-apa barang saya parentaki. Tunduk mirengaki ndak ka sataja budhawuh Kanjeng Nabi fil usri wal yusri. Dalam keadaan melarat dan gempang. Jadi pakun melarat gempang pakun taat ka Rasulullah wal mansyati wal makrah dalam keadaan terengginas giat wal makrahi ban sengit. Jadi dalam keadaan giat atau abana tak nyaman sengit panika tetap taat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala atharatin alaina bani ngatasen abai'at juga dak Rasulullah sallallahu ala atharatin alaina ing ngatasen ngatibin alaina berak ing ngatasen kaula saja wa ala alla nunazi' al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan bani ngatasen tak arfu basara kaulah dak ka perkara ahlahu dak ka ahlina perkara illa antara kufran bawahan kecuali lamun ningali basara sampean kapi kufran bawahan dak ka kekafiran sejelas indakum santing sampean kapi min Allah taala fihi burhanun indakum bani kandi sampean kapi fihi dalam kufran min Allah Ta'ala burhanun tining hujjah wa ala an naqula bil haqqi aynama kunna ban olena ko tu ngucap besar kaulah bil haqqi kana beneras aynama kunna ika di ma'bad besar kaulah la nakhafu fillahi lawmata laim tak takut besar kaulah fillahi dalam Allah lawmata laim inda kampang lo orang semang lo muttafaqun alaih. Hadis menikah hitung 2 telok 4 beda 4 poin, beda 4 pembahasan, beda 4 perkara. Saya terangake nang ketok. Yang pertama, para sahabat abai'at ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para sahabat ajenci abai'at panika ajenci. Ajenci taat ka Rasulullah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan pun apa-apa. Dalam keadaan melarat gempang,
semangat atau benar tak semangat atau benar sengit. Panika saya maksud al-mansyat wal makruh. Jadi panika si nomor situ. Pas nomor 2 ila akhirih semakin kalahkan situ gelo. Bai'at panika termasuk agama regana. Termasuk apa bareng syariataki dari Rasulullah SAW. Sering para sahabat bai'at dak Rasulullah SAW. Sering cuma sepaling rajah bai'at sepaling masyhur bai'at iki panika bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan bai'at seka dima orang para sahabat bai'at Rasulullah SAW ibabana kajuan ibabana bungkana gedeng nang kisah hanya Hudaybiyah kan pas masyhur kan pas paling rajah bai'at panika polana salastarina bai'at panika itoronin sareng Allah Subhanahu wa taala ayat laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati. Aku ridho sama Allah taala daka laqad radhiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka dari orang-orang yang bai'at kabaan Muhammad ibabana kajuan sampai bai'at panika juga nyamain bai'atur ridwan karena Allah taala tebuki laqad radhiyallahu demi engkau ridho sama Allah taala ridho sampai bai'atur ridwan mereka andi keutamaan sangat rajah orang ahli bai'atur ridwan sampai sabek nang tingkat sekaping telok dari sekaping berapa mon ibitong mulai dari zaman Rasulullah tung 2 telok 4 5 sekaping 5 orang yang paling muljah orang yang paling muljah samarin Rasulullah SAW kipanika al-khulafa ar-rasyidun orang sititi khalifah sekampah panika paling muljah menurut sititi khalifah pertama si nomor 2 si nomor 3 si nomor 4 jadi si paling muljah samarin Rasulullah SAW paling afdal panika Sayyidina Abu Bakar mari Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali panika paling muljah orang samarin Rasulullah SAW. Las dari panika pas baqiyatul asyarah 10 sahabat ditebuki pun Rasulullah SAW bahwa sahabat mereka masuk surga. Iki mereka termasuk sekam pagi buruh. Jadi samarene sekampah iki mereka kanem mereka termasuk Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, pas-pasera boleh kan 6 orang panika las dari panika ahlu badrin badan dalam peringkat nomor 3 ahli badar nomor 4 ahli uhud nomor 5 ahlu bai'atir ridwan. Jadi maksud dari mereka bai'at mereka juga sangat penting juga bai'at mereka sampai turunin ban Allah taala laqad radhiyallahu ridho Allah taala jaga orang-orang yang saya bai'at ban. Terus bai'at kipane ke perjanjian. Jadi mun aslina iki panika bani perang wajib. Mun aslina bani perang wajib. Cuma perang sunnah. Kenapa perang seejencia? Ban seejencia ki panika ampun perang sebiasa-biasa saos. Jadi terkadang ajenci dak Rasulullah SAW
bahwa memperjuangkan agama panika sanajan tak janjiin karena pun wajib. Jadi cuma rekena yufidu takkid abri panapanya mana abri faida taukid maloloh. Jadi ajanji sam'an wa ta'ah mirangaki dak kadheun kanjeng Nabi pun taat. Panika sanajan tak janjiin nah karang pun wajib. Jadi maksudnya baiat panika mengandung situng perjanjian dak ke sesuatu panika bisa lakar bareng wajib ampun. Saking pas baiat maka dadi koko kewajibna. Terkadang ki panika sunnah kejanjiin. Termasuk iki panika baiat thariqah. Jadi baiat thariqah mun aslina. Ini kemun abali dak ka hukum fikih. Abali dak ka hukum fikih, abali dak ka hukum fikih. Artinya secara syariat. Panika sunnah. Adzikir dak ka Allah Subhanahu wa taala sunnah, benih wajib. Mun wajib ki panika abajang. Jadi pada ban sunnah-sunnah selain, pada ban abajang qobliyah, ba'diyah. Ada kana ban adzikir biasa, subhanallah walhamdulillah. Allah la ilaha illallah barang sunnah. Cuma kalau ban sebab ajanji benikah dipertanggungjawabkan perjanjiannya ditanya aki pagi ya juna Allah taala. Jadi maka dari menikah Allah taala dawu innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi. Wan aufa ba'da an Allah fasuti ajran 'azima. Siapa orang sing ngarosak janjina, ngarosak kaban tibi. Wan aufa ba'da an Allah fasuti ajran 'azima. Siapa orang sing menepati janjina, maka bakal ibrin kuncuron si agung. Jadi ini termasuk iki ini. Jadi ini sering orang tanya iki, ada pertanyaan juga kena. Orang tanya tentang syariat. Jadi tentang syariat, tentang kelakuan thariqah. Kenapa wajib kenapa punten? Aslinya ki punten, tak wajib. Bareng sunnah. Adzikir Allah la ilaha illallah ben sama jemaah bareng sunnah. Tapi dari jihad perjanjian maka mereka pentain pertanggungjawaban bagi. Jadi mereka hanya wajib bahwa anak hanya janji. Cuma baiat mereka sangat mengandung esir sebanyak sampai Allah taala ada bagi laqad radhiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka. Allah taala ridha dak orang-orang yang baiat dak kabar. Baiat yang gimana kah? Akhdhul yad bil yad, neku tanang kalaban tanang perjanjian. Jadi asalaman neku tanang kau dah janji sebenarnya, ku tanang janji sebenarnya, ku tanang aja. Mereka saya ijari lagi sareng Rasulullah SAW. Jadi neng ahlu bai'atir ridwan, ahli bai'ana ridwan, setuju salaman ke Rasulullah. Salaman artinya janji memperjuangkan agama sampai titik darah terakhir. Janji sampai 1.400 sahabat. Gensitung mereka. Jadi janji sebenarnya. Tapi mereka Masya Allah kena berdesir mengenai perjanjian gitu. Maka dari mereka orang-orang yang siabai ada ke orang-orang yang siampun jadi guru, siampun soh yang kat kalaban guru sebagai guru, pas mereka guru kalaban abaiat, maka mereka bisa cepat usul, bisa cepat depak ada ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdesir dari kena abaiat. Sebenting abaiat yang kita mereka asampung sareng orang yang si abaiat. Jadi kalaban ku tananga atau kalaban asampung aku bola aku kenapa baik. Terkadang yang sebagian thariqah aku bola. Terkadang sebagian thariqah aku bau. Jadi pertama itu ku tananga pas nomor 2 benar aku bau nomor 3 terus asampung bawaan. Jadi ini kepada senoron masuk daga orang saya.
Menika perang sesuatu saya tak bisa ingkarin. Kenala karena berdasir ongku. Sampai lamun umpamana orang tak baiat, menika pah ngalakonin thariqah, maka menika tak ada pada Pak Hudan. Bentak sah sebagai orang yang ahli thariqah karena tak baiat. Tidak lamun umpamana ngakui ngamalaki amalan-amalan ahli thariqah, tapi tak baiat, maka tak bisa dapat Hudan bentak sah sebagai thariqah. Jika ento baiat. Asal mulana baiat ki panika paniterang ki puru baiatur ridwan. Baiatur ridwan jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiat para sahabat 1400 sahabat, beda ada bagi 1500. Baiat saja. Sampurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal mangkat dari Madinah dak ke Makkah Mukarramah panika umrah. Orang-orang dapat ada kasih tisaknya Hudaybiyah dicegat ben orang kafir. Tak bagi masuk ke Makkah Mukarramah. Maka Rasulullah SAW singgah istirahat nang ki nang Hudaybiyah pan 8 hari. Saat-saat panika saat-saat pan 8 hari panika terjadi pan 8 utusan-utusan. Jadi dari Rasulullah SAW mengutus. Jadi musyawarah dengan semacam musyawarah. Rasulullah SAW kia bareng uning dek orang kafir Mekah cek engkau entar ke Mekah beni perangah kau cuma umrah. Di orang kafir Mekah sebenarnya tak percaya ila akhirih. Pas nang isitung saat Rasulullah SAW makonan Sayyidina Uthman bin Affan. Kakui mendapat pesanan Rasulullah SAW dek ke Mekah dek ke ahli orang kafir Quraisy. Nikah dapat ada Makkah Mukarramah pas eka kabar Sayyidina Uthman ipaten. Kabar bohong, mereka makidah tipu daya dari orang-orang kafir. Jadi mereka kakui melemahkan orang Islam. Jadi paten lah Utsman. Maka Rasulullah SAW pas waktu panika abai mereka sahabat dia baiat akan memperjuangkan agama panika sampai titik darah terakhir, sampai mati kan, sampai mati. Rasulullah SAW baiat para sahabat, pas baiat juga Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman benar ketepaan sobung, tepaan beli Mekah. Tapi Rasulullah SAW abaiat Sayyidina Utsman. Rasulullah ngagem astana Rasulullah SAW sekacer. Rasulullah SAW ada hadhihi yadu Utsman. Pas asalaman Rasulullah SAW kerban asta sekanan ngakui asta sekacer. Jadi Rasulullah SAW menikah akan tak Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman termasuk orang yang baiat juga dengan Rasulullah SAW. Bahkan ulama adabu baiat Sayyidina Utsman lebih fokus daripada dari baiat orang selain setuju kapi. Sebab selain panika baiat ngakui astana tibi, sedangkan Sayyidina Utsman ngakui astana basirah, astana Rasulullah ikanti sebagai astana Sayyidina Utsman. Hadhihi yadu Utsman. Jadi Rasulullah SAW baiat Sayyidina Utsman ngakui astana Rasulullah SAW. Maka mereka lebih lebih fokus, lebih utama timbang baiat orang-orang selain. Jadi itu tentang baiat. Baiat mereka agak tidak boleh terang kiki buru pada sir bakun. Sir. Jadi sir mereka rahaki sir kena sir orang sambung dak ke guru, sambung dak ke Rasulullah, sambung sampai dak ke Allah Taala. Mereka kerana sebab baiat. Buktinya saya beda sir juga. Pada situng sahabat panika iwaktana baiatur ridwan
abaiat ke Rasulullah SAW ning awal sahabat. Artinya sahabat itu kan 1.500 orang. Jadi Salamah ibn al-Aqwa Asmanah, mereka sahabat abaiat ke Rasulullah SAW pertama. Jadi kan gantian mereka datang salaman, datang salaman, datang salaman. 1.500 orang banyak abid, mungkin lebih sejam. Jadi mereka salaman, maka salaman, maka oleh pertengahan Sayyidina Salamah mereka abakin itikanin ban Rasulullah SAW. Pas Rasulullah SAW ada bu, ala tubayi'uni ya Salamah. Tak bayat Abu Salamah. Abu Salamah matur ke Rasulullah, isangku Rasulullah SAW, isangku tak memperhatikan, isangku jadi matur abdi ampun abai ada keajunan ya Rasulullah. Ada ngaduk gelok pertama. Pak Rasulullah SAW ada bu wa ayyudhan boleh, abaiat boleh. Sampai pas terakhir Abu Gelembuk oleh Sayyidina Abu Salamah bin Al-Aqwa, Allah tu bayani apa tak bayat engkau abdi ampun abai adu kali ada keajunan ya Rasulullah. Rasulullah SAW ada bu boleh. Jadi telur kali abaiat fi awalin nas wa fi wasatihim wa fi akhirihim. Dawuh Sayyidina Salamah bin Al-Aqwa awal manusia yang pertengahan yang terakhir. Mereka juga mengandung situng sir sangat raja. Jadi Nabi umpama abaiat tajdid nganyaren. Jadi mereka umpama orang abaiat dia ke situng guru. Las dari mereka abaiat boleh, dia ke guru sebenarnya juga. Mereka tak apa-apa. Kenging. Lamun umpama nabi ada ke guru selain tak kenging selama guru ki ibadah umrah. Kecuali lamun ampun pegak dari guru si pertama mereka. Lamun ngaler kena. Lamun ampun umpama sedah maka kenging abaiat. Jadi lamun umpama kita sedah maka kenging cuma ada berruk malallah. Jadi tak kenging punten abaiat ke orang lain mun selama guruna ki ibadah umur. Jadi kan itu baiat. Di baiat termasuk hubungan erat sareng agama. Pas baiat menika esena baiat dak Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah. Ingatasen ngidingaki bentunduk dak Rasulullah nang idem tingkap pona apa abai. Idem tingkap melarat berak gempang soki fakir ila akhirih satajana. Jadi benih karo cuma nang iwaktana gempang melono iwaktana soki melono taat, tapi iwaktana melarat iwaktana fakir pas tak taat benten. Jadi apapun. Fase nomor 2 wa ala atharatin alaina pas abaiat ingatasen ngatibiin alaina ingatasen kaula. Menikah atharatin alaina saya maksud iki menikah abaiat dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatasen ngatibiinah umara alaina berada ke kaulah. Jadi maksudnya ketika umara, ketika para penguasa, ketika para pemerintah menikah ampun ngalakonin hal-hal semena-mena, hal-hal se ngalak sekar petibi. Jadi dia kena ikut tibiinah ban para pemerintah, maka menikah supaya tak berontak. Maka dari menikah Rasulullah SAW ada bu wa alla nunazi'al amra ahlahu. Ben supaya tak arep bu udah ke perkara dak ke ahlina perkara. Jadi tak usah berontak. Jadi lamun umpamana beda pemerintah menikah ngalakonin menikah
tentang hukum semakin artinya tepan bahas masalah penikah. Ben tepan ni dalam hadis tinggi penikah ampun. Jadi betul gaula benih saking kira-kira lah tepan penikah kan, tepan bahas penikah. Maka penikah betul gaula nerangake tentang sejarah hukum juga. Artinya lepas dari kepolitikan ban-ban penapa, penikah sejarah hukum asli hukum. Jadi lamun umpamana pemerintah penikah ampun ngezolimin deka rakyat, maka rakyat penikah sopaja tak berontak, sopaja tak berusaha keangkui mengkeker pemerintah selama pemerintah penikah ki Islam. Jadi mun umpamana kafir, maka penikah harus berontak. Dari mana yang subat Aisyah? Walam yajuz bi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Tak gengeng keluar dari ulil amr, dari kenapa rekan, dari kekuasaan pemerintah tak gengeng. Lam yajuz bi ghairi mahdil kufri, terben selainna murnina kekafiran. Mun kafir harus, tapi lamun tak kafir tak gengeng. Apona pah minta gengeng lagi. Nah, ini saya maksud apona apa minta gengeng lagi, karena lamun benika gengeng lagi maka mudarat benika 100% mudarat. Karena kenapa? Karena pemerintah adik kekuasaan. Jadi orang rakyat tadi kekuasaan. Lamun berontak maka kak disa kekuasaan, kalau bukan kekuasaan paten kekapi, bunuh kekapi. Sedangkan rakyat menikah tadi pistol, tadi pun apa. Jadi maka lamun umpamana beda pemerintah atharoh dengan ngatibiin, maka penikah sukutlah nengenang. Terus dari mah maka adzambu lahum la lana. Jadi dia kena dosa kan dia gak disah, betul kau dah tak ada dosa. Jadi kan itu saya penting pokoknya sukut nengenang. Tapi lamun tak kafir, lamun kafir maka harus berontak. Terus hukum berontak dekat pemerintah, mereka nyamin buat. Mereka juga terangkan juga dalam kitab fikih. Jadi mereka juga ada pembahasan juga dalam kitab fikih. Jadi hukum buat ini mereka bersekelompok dari rakyat, harus sekelompok. Menurut ketibi tak ingat maki buat punten. Ketibi ini kenapa berang ketibi ada artena. Jadi bodoh sekelompok kuat, bodoh sekelompok kuat. Andi kekuatan. Penikah tak cocok dekat kebijakan pemerintah, maka penikah berontak. Nah, penikah nyamin buat. Lalu ketika penikah berontak, maka pemerintah penikah harus ngirim orang keangkui berbicara secara bagus. Penikah semestinya kan. Mereka mengenai sejarah hukum fikih kan maksudnya. Mun secara hukum penikah ketika berdebuat, ketika ber pemberontak, maka penikah ratoh tak gengeng langsung depak merangin. Jadi merato penikah ngirim orang geluh pan sepenapan orang dicendiki awan orang-orang sampun pinter pun semua aja mah orang penikah kirim pas ditanyain apa sambian berontak napa masalah nah jadi penikah. Jadi dia dialog. Mana dialog mare? Tapi ini kasih masalah tadi dialog tadi apa? Langsung. Ini kasih ketakuin. Jadi si ketakuin ala atharatin alaina takut sebenarnya kana. Artinya mun secara hukum fikih sama sedena penikah pemerintah kirim orang seret dialog.
sampai panika ipang ki titik terang. Jadi panika kenapa saya kekarep orang-orang si buat ki buruh, orang-orang si berontak. Lamun umpamana ternyata tepak orang si buat panika, artinya saya tuntut panika bareng bener, maka ratoh harus tunduk. Jadi harus ingki pon. Jadi ini kesampean sana kesampean kebijakan sampean sampean kata. Panika lopot dengan syarat ingki. Jadi tak oleh membangkang. Lamun umpamana lopot, maka panika diterangkan ben pemerintah bahwa sebenika ben ia cek angkui damai. Lamun kipak kun maka saat panika kenging aperang. Kenging aperang. Coba ketika perang, ini hukum fikih, hukum fikih terlepas dari pendapat. Coba ketika perang, panika, lamun umpamana orang si bugat, orang si pemberontak panika, kalau berijtihad ampun, tengah teh bahwa pemerintahnya salah, andi kebijakan si salah, baru kalau ijtihad. Pas si pemerintah menikah kebijakan enggak kok tepak kok dari ijtihad kia. Pas pada tak anda. Pas perang. Maka panikah kakapi pada masuk surga. Jadi lemun dari pihak pemerintah mate endak dari pihak buat, dari pihak pemberontak, maka panikah mati surga. Karena panikah kalau ijtihad. Bani kemun hukum fikih kada ijtihad, bani kada kepentingan pribadi punten, kepentingan agama bani ijtihad. Bani deki terangake deki bani seterjadi Sayyidina Utsman dan Sayyidina Muawiyah bani bakal terangake deki. Semakin tentang hukum geluh. Dadi bani lamun umpamana sampai terjadi pembunuhan, maka si dibunuh masuk surga. Lah hal panikah sampun terangake mulai gelak dari ada gelak panikah terjadi antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Panikah Sayyidina Ali jadi pemimpin, Sayyidina Ali jadi khalifah, jadi presiden. Lalu ketika Sayyidina Ali jadi presiden, muncul sekelompok orang iki panika Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah panika andi kekuatan besar. Beni kunjama Sayyidina Muawiyah ketibi. Sayyidina Muawiyah panika andi kekuatan seraja. Sayyidina Muawiyah waktu panika dadi perdana menteri ampunan. Lakar dadi perdana menteri ki mulai dari Sayyidina Utsman. Jadi sampuna Sayyidina Utsman sedhe pas Sayyidina Ali akan teh Sayyidina Muawiyah tetap jadi perdana menteri, jadi menteri. Jadi mereka ini kekuatan seraja. Berontak Sayyidina Muawiyah. Setelah berontak Sayyidina Ali mereka makonan para sahabat. Sayyidina Zubair, Sayyidina pesera mereka makonan. Apa sampean berontak? Ternyata dari pihak Sayyidina Muawiyah mereka mengajukan alasan menurut ijtihad tepat. Jadi panika masalahnya berdiri dalam ijtihad. Lamun tanpa ijtihad panika tak genging. Jadi ijtihad Sayyidina Muawiyah ijtihad panika kaulakan berontak. Panika caepon si Sayyidina Muawiyah setelah Sayyidina Utsman dibunuh. Sayyidina Utsman kan dibunuh. Sayyidina panika dibunuh mereka dibunuh rakyat. Beni orang kafir si membunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman si membunuh Sayyidina Utsman orang Islam, orang kafir. Orang Islam rakyat si membunuh Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman Sayyidina Ali jadi khalifah. Mereka Sayyidina Muawiyah menuntut supaya
pembunuh Sayyidina Utsman, pembunuh Sayyidina Utsman segera dikisos, segera di paten, karena maten juga kan. Panika pendapat panika bagus, pendapat panika murni secara agama kan. Ijtihad Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu aga dui pendapat tetap dikisos tapi jangan terburu-buru, cek kisos samangken. Si Sayyidina Muawiyah harus kisos samangken juga. Jadi ini kan ijtihad bang. Si Sayyidina Ali, pendapat Sayyidina Ali, kisos tetap kisos, berarti tak kisosa. Coba jangan dikisos samangken, karena samangken tak memungkinkan karena keberadaan panas. Lamun dikisos samangken maka akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Berarti pendapat Sayyidina Ali. Jadi pada tak kasokan dari dua pendapat menikah, maka terjadi peperangan. Jadi menikah pada benar menikah. Sanajan secara hakikat karena dari sisi Sayyidina Muawiyah menikah nyamai buat nyamai pembangkang. Artinya pakun kebenaran yang dari pihak Sayyidina Ali. Tapi kalau berijtihad Sayyidina Muawiyah menikah tetap leres. Maka dari menikah ketika perang, sebagian dari kaum atau pengikut Sayyidina Muawiyah menikah beriseng ucap, qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Engkau semat mun mate apa dalam peperangan dia, maka engkau ada nang surga, mun dari pihak ban semateh ban dari pihak neraka. Jawaban pendukung Sayyidina Ali, qatlana fil jannah wa qatlakum fil jannah. Enja pada kapi pada nang surga. Karena jadi kalau ban ijtihad. Ini secara hukum fikih. Jadi inti dari mereka, lamun umpamana selain dari kekafiran, maka mereka tak kenging berontak. Karena lamun berontak maka bakal merugikan dekah rakyat banyak. Jadi mereka juga sir dari dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi ada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini keputraan Sayyidina Fatimah bin Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala bajana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ibni hadza sayyidun. Tang anak dia, anak ini saya maksud kompoy Sayyidina Hasan. Tang anak dia sayyid. Jadi sayyid penikah nas dari Rasulullah. Bani kegabaina manusia bani basira. Rasulullah SAW menyebut inna ibni hadza sayyidun. Jadi tang anak dia sayyid Hasan dia. Terus ke bapa sayyid. Jadi tak usah panjenengan kena tak usah ragu-ragu, tak usah sayyid. Inna ibni hadza sayyidun wa la'alla Allah yuslihu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Jawab Rasulullah. Tang anak dia sayyid Sayyidina Hasan, pola-pola Allah Ta'ala mabukus, mabecek, maislah kalaban Hasan dia antara dua pantang seagung dari orang mukmin. Ternyata penikah debu-debu Rasulullah menikah Sayyidina Hasan kini. Ternyata ingki ungku lakar Allah Subhanahu wa taala atau tiaki islah antarana fi'atain azimatan dua pantang dari orang mukmin. Artinya menikah termasuk mukjizat Kanjeng Nabi kan barang sebekal terjadi menikah ampun itu debu kisah Kanjeng Nabi. Sanajan Kanjeng Nabi ada pula Allah pola-pola
Bola-bola tapi mereka muhaqqaq nyata. Kenyataannya Sayyidina Hasan mereka jadi khalifah sama dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mereka juga dibunuh. Sayyidina Ali mereka juga dibunuh. Tapi yang membunuh Sayyidina Ali benih dari pihak Sayyidina Muawiyah. Saya salah faham. Ada Sayyidina Muawiyah sobung ampun. Sayyidina Aisyah pun sobung juga. Penikah bersitung orang. Penikah nyamain kaum Khawarij. Jadi keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali, becik dekat Sayyidina Ali, penikah saya membunuh Sayyidina Ali Abdurrahman ibn Muljim. Sayyidina Ali depan hasil paten pas Sayyidina Hasan setetikan dengan Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Hasan penikah cuma petong bulan teti amir, teti presiden, teti khalifah cuma petong bulan. Isma sana Sayyidina Hasan penikah Sayyidina Muawiyah bergejolak dia kena apa nerosaki seki abanah dengan lambat. Maka Sayyidina Hasan mengundurkan diri dari kepemimpinan dan diserahkan kepemimpinan menikah dekat Sayyidina Muawiyah. Sedih kalau sebab mengundurkan diri Sayyidina Hasan menikah saya maksud buru. Kalau sebab mengundurkan diri Sayyidina Hasan maka teti selamat umat, selamat rakyat, tak ada pertumpahan darah. Jadi menikah cuk saking menikah Pak Kun cuk saking engkau kan saya teti presiden, engkau saya asas saya tak bisa aja akhirnya maka mereka bakal terjadi perangan, bakal terjadi pembunuhan besar-besaran, bakal terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Maka Sayyidina Hasan ngalalah. Wes apa cak kalau berat masalah jeda. Masalah kekhalifahan, masalah tunyah kan. Artinya masalah tunyah maksudnya bani masalah tunyah sebenarnya artinya masalah kekuasaan saya maksud kada berimarah kan. Ajar ya masalah ada bani kepakun masalah agama kan bani masalah tunyah tapi masalah jeda mereka ketika ada orang yang arpu bersama macam ben orang yang arpu jadi kalau beristirahat maka koklah lebih fokus mengundurkan diri. Maka mengundurkan diri Sayyidina Hasan. Ketika mengundurkan diri maka menikah reda setuju pada ridha kekapi. Jadi dari pihak Sayyidina Muawiyah juga ridha pas tak sampai terjadi pertumpahan darah setengah orang mati tak ada. Jadi menikah pas selamat ke kapi. Jadi sebenarnya kadang jadi kalau sebab tersebut maka sebenarnya masalah kepemimpinan, masalah ke imarah, masalah kepemimpinan dengan lekar sepenika lekar. Risiko dengan berat, risiko ila akhirih lakar mulai dari zaman Kanjeng Nabi, mulai dari zaman para sahabat sekitar. Maksudnya sampai Sayyidina Utsman bin Affan tibi iki sebenarnya. Sayyidina Utsman benika kan iki mulai di Sayyidina Utsman selekar ampun ipenta ke angkui toron. Jadi dari kepresidenan. Tapi Sayyidina Utsman pakun bertahan karena beda debu-debu Kanjeng Nabi. Jadi menikah benih bertahan karena abe entibi Sayyidina Utsman. Kita galaban Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan justru mundur dari kepemimpinan. Justru mereka juga kalaban debu Kanjeng Nabi, dan justru mereka juga kalaban menyelamatkan. Tapi Sayyidina Utsman mereka berdebu Kanjeng Nabi juga.
Kanjeng Nabi adabu Osman lamun beun paringin angkuy ben Allah Taala paringin kalabir kan angkuy pas bedoreng mau kalah kalam dina beun cendak beun maka menika isyarah ke atas kepemimpinan. Jadi ketika Sayyidina Utsman menika pemimpin pas bedoreng arep bu maka menika dipertahankan. Jadi karena pun ternyata ingki Sayyidina Utsman menika tak salah. Cuma karena urusan kepemerintahan ki sebenarnya kampung politik ila akhirih. Jadi risiko besar. Jadi walhasil mereka tepan bahas masalah mereka mungkin wa ala atharatin alaina bolana wa illa mereka wa ma jara baina as-sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu mereka nang kitab Zubat wa illa mereka samashtena perang terjadi antara sahabat mereka orang lain tak oleh mungkin tak oleh roh wa ajral ijtihad nuthbitu ijtihad mereka tetap jadi badan kaula tetap ana tepaki kencerna ijtihad maka dari mereka badan kaula ketika nerangaki Sayyidina Muawiyah juga kalaban ijtihad Sayyidina Muawiyah juga oleh kenceran Sayyidina Muawiyah juga tak keliru. Senajan Sayyidina Ali juga mereka setepak mereka. Jadi mereka mestena tak usah pak norok. Laula mereka cek saking tak karena tepak daga masalah menikah. Jadi sebenarnya Sayyidina Utsman menikah di di fitnah Sayyidina Utsman menikah dikocak KKN benar kenapa korupsi kolusi nepotisme benih KKN si nak sekolahan gitu benih kaisa KKN anu kaisa KKN benih korupsi kolusi nepotisme Sayyidina Utsman benih dituduh nepotisme Sayyidina Utsman dituduh alantik orang-orang dari keluarga Sayyidina Utsman tibi. Ini saya alantik. Nah karena benar Sayyidina Utsman alantik dari keluarga tibi. Tapi di waktu menikah tak ada orang bisa mendudukin kepemimpinan kecuali orang menikah. Jadi tidak boleh tidak karena pun menikah. Masalah Sayyidina Utsman atau lebih kembang Ibn Kaula masalah. Ibn Kaula itu tirato si presiden. Pahandi ponakan Ibn Kaula. Ponakan Ibn Kaula menikah bisa mampu jadi menteri. Orang lain tak bisa jadi menteri. Yang kacar Ibn Kaula jadi menteri. Lepas menikah terjadi dengan Sayyidina Utsman, pah dituduh, pola ponakan menikah. Jadi menikah. Sayyidina Utsman mereka pun menerangkan secara jelas. Ayo, bensengko coba tu kenteen. Siapa bisa kenten? Nah ke kapi. Jadi menikah asal mulana. Itu terus pas. Jadi nyaman politik terus memanas sampai terjadi pembunuhan daga Sayyidina Utsman. Ini gamon politik sebenarnya kan. Jadi kisah mereka sampai Sayyidina Utsman mereka soratan, ampun fitnah kan raja pun. Mereka ila akhirih mereka secara sejarah ben kisah mereka. Inti dari mereka saja bahwa berdepan sepan poin mereka sekotu jelasakin yang itu senomor situng lamun beda pan hal-hal saya tak kecocokin ben rakyat
dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Lamun selain kekafiran maka mereka tak ingin berontak. Sebab namun berontak maka mereka mengakibatkan mudarat selebih raja. Ateh tero maambuh orang bu mabuan. Ateh tero maambuh orang bu mabuan. Tapi mun ipaambuh bu mabuan pah bisa terjadi kepembunuhan. Pah sampai paten, maka mereka tak wajib punten. Mereka mudarat selebih raja. Nomor 2 poin-poin apa nikah? Nomor 2 setelah perengse terjadi antara anak sahabat menikah, orang lain tak oleh rok-norok kecuali nang makom taklim meloloh. Jadi makom taklim menikah iki menikah ampun lah. Pada ben istilah menikah ni dalam ilmu tauhid, pada ben istilah Al-Quran menikah berdasar terbukti Al-Quran menikah kalam Allah Ta'ala Al-Qadim setulu. Jadi Al-Quran menikah tak ingin ikut caki makhluk menikah tak ingin ibahas-bahas kecuali yang makom taklim. Yang makom taklim menikah tak apa-apa. Jadi menikah yurakhas ning makom taklim Allah. Pas menikah poin nomor 2. Poin terakhir menikah sekitar terang lagi segi guru. Poin terakhir menikah nanteki bahwa maqamul ilmi maqamun azim maqamun alin inda Allah subhanahu wa ta'ala. Maqam ilmu menikah maqam setengki derajat semulja setengki muka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam apa nikah cara ngafahamin bahwa maqam ilmu menikah maqam tinggi. Maqam ilmu menikah maqam tinggi. Sesuatu setak oleh bahas ikingingaki bahas demi taklim, demi ilmu menikah maqam tinggi. Termasuk ingki menikah. Jadi semestinya menikah pun tahu saya bahas. Laulah cik saya tak ingin kerana dapat ilmu. Akatia juga Al-Quran menikah kalamullah al-khaliq ila akhirih. Menikah tak semestinya dibahas. Selebih jelas oleh ingki menikah lafaz Allah menikah asmana Allah Ta'ala. Asmana Allah Ta'ala pangeran saya teteki betul kau saja, saya wajib betul kau nyembah saja dekat Allah Ta'ala. Penikah mun secara adab, secara tata krama lafaz Allah penikah zat si sempur penikah ampun tak usah bahas. Lamun bahas penikah suul adab. Tapi demi taklim, demi ilmu ikingingaki ibahas Allah jadi dari apa asal Allah. Sampai ulama ada buki Allah jadi asal al-ilah jadi masdar apa fi'il madina al-ilah aliha. Apa makna aliha? Tahayyara. Perlu bahas ban ulama sampai akhirat dari al-ilah sampai dekat Allah sampai dekat Allah ibahas. Penikah mun secara adab tak pantas ibahas karena Allah penikah asma si agung si wajib sempur semacam sama setena tak usah bah. Tapi penikah demi taklim yurakhas ibri kemuraan iparing kemuraan bahaslah tak apa. Jadi ulama penikah bahas Allah jadi asmana pangeran saya teteki sengkau dan semacam jadi si abrinya mah kada siapa ben nyama jadi dari apa ikala apa jadi lakar asma saya langsung isabak dekat Allah apa jadi beda mushtaq beda ikala dari mun lakar ikala jadi ikala dari apa
Mulakar ingkara di masdar pun. Dan kita terangaki ning kitab terangaki. Jadi mereka yurkhas diberi kemurahan karena mereka maqam ta'lim. Mereka nanti lagi bahwa maqamul ilmi maqamun azim, maqam setinggi muka Allah Subhanahu wa taala. Maka secara juga tabligh mendepak secara mendepak karena mereka ya juga kan. Jadi secara mendepak sanajan mereka sekoni anggota si beda, tapi mereka juga maka secara mendepak para santri mereka tujuannya mereka mulja karena mereka nuju ilmu. Jadi para santri sama mereka sama tak oleh buntenan santri mereka merendah dak keabad ta'ziman dak ilmu mereka mulja. Jadi pada santri bila keluar dari pondok pahajalah anak-anak selebaran tak kocaan ila akhirih mereka ngina dak ilmu nasi kebah walau azzamuhu fi suduri la azzama. Jadi santri mereka harus ngafahamin bahwa sare engkau ni bareng mulja. Jadi tak sama setena punten para santri mereka menghina abang tibi pun apa boleh sampai ngelakuin hal-hal nyerempang dari syariat dan semacam. Jadi sama setena santri mereka yu'raf bihalihi. Kau ingin kalau benteng kana orang yang tawadhu, orang yang mahaba, orang yang ila akhirih. Lebih kasih banyak kalau pain banyak orang tak sadar banyak rekan para santri tak oning cek lekar tujuan mereka bareng mulja tujuan para santri mereka mulja seungkuan muka Allah Taala Rasulullah SAW wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikatnya berkelimbengah kagu itu orang nyari ilmu malaikat wa ayyu izzin wa syarafin mithlu hadha syaraf kemma beda kemurjaan pada menikah malaikat sampai ngampar lama kelebeng yang para para santri para ilmu para nyari ilmu malaikat menikah orang yang tak pernah la ya'sunallah ma amruhu tak pernah maksiat kepada Allah Taala. Jadi menikah sekutu itaman juga banyak orang-orang dia nak nyari ilmu lah tak faham dek kepada apa barang saya tercungku. Jadi lemon faham saya tercungku dia barang mulja maka panikah sabar liku-liku seberas melarat tidak akhirih tak gampang punten. Tor kadang tak pernah tor kadang panikah pas tor kadang wal hasil jadi panikah pas termasuk saya nanti lagi bahwa muljana ilmu juga Allah Ta'ala tak pernah makon deka orang si paling bagus salam dunia ada lebih bagus dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah ipakon nambahin kecuali ilmu wa qur rabbi zidni ilma. Rasulullah SAW tak ipakon Allah Ta'ala tak ada budak kanjeng Nabi wa qur rabbi zidni malan tambahin artah wa qur rifatan ketinggian rabbi zidni ilma paling bagus manusia ipakon nambahin ilmu. Jadi ada engkau ilmu tak ada engkau wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Jadi maksud dari menikah jadi menikah telok poin. Jadi pertama yang menikah namun pada pemerintah kebijakan tak ingin berontak. Nomor dua mabaina bajara baina sahab
antara sahabat itu ngenang nomor telok tentang rajana ilmu, tingkina ilmu, muljana ilmu. Para santri, para talabatul ilmi, para orang-orang penuntut ilmu, orang-orang yang nyari ilmu, mereka harus tahu diri. Jadi harus amul jaki daga ilmu na. Lamun amul jaki daga ilmu na, maka amul jaki juga sarang ilmu na. Dari menjalan amul jaki ilmu na, ya cek pa enak baan. Cek pa penikah benih karena kesombongan, tapi penikah karena amul jaki ilmu. Lamun orang umpama pas keluar dari boduk biasa di kana rong sarong, tapi keluar dari boduk pakai ngaro asal ber pas tak penikah karena nyamangin ada ka ilmu nah. Jadi paling sekonen paling tidaan penikah asarongan ila akhirih. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mon turutu ben orang-orang sana, maka penikah tanda berpaling qalu salama. Penikah benih takabur. Penikah li'izzatil mu'min wa li'izzatil ilmi ban sama aja mah. Jadi penikah dari penikah para santri lamun kesadaran mereka nuntut sesuatu barang semulja. Betul kau le sering nerangaki benih kalau sagalian dugale tebune Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu. Imam Suyuti ada buku Humul Muluk la balil muluku tahta aqdamihim. Para ulama-ulama ajir rato-rato benih-benih rato, bahkan rato beri bebenah sokona. Jadi dikena kita pantas sebagai rato, kita rato boleh rato beri bebenah. Menikah kemurjian sehakiki lamun isareh karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ongku. Kemurjian sehakiki senyata se fid dunya wal akhirah ongku. Jadi menikah tentang murjian ilmu juga melarang antar dan kurus saja tawasoah dengan orang-orang si ahlul ilmi atau benar tak ahlul ilmi muhib dengan orang ahlul ilmi malam antar tak ibtidaiyah orang si al-khamis si nomor 5 si na'udzubillah benci dengan orang ahli ilmu na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina